komponen itu. Kalau misalkan di dalam sudah ada transistornya atau diodanya, maka disebutnya dengan aktif ya, aktif sirkuit. Kemudian jadi dalam memilih nanti perlu ada kemarin ya, seperti yang di video yang kedua kalau nggak salah yang Pak itu dia melihatkan data sheet-nya ya, ada data sheet spek atau spek ya. Jadi ya, jadi speknya itu nanti mempengaruhi ya ini size, kemudian biaya, kemudian power consumption, kemudian input impedance, out impedance, gain, dan bandwidth. Jadi secara umum ideal op-amp dia mempunyai amplifikasi ya, amplifikasi. Sebentar, ada iklan dulu lewat. Ya, jadi idealnya adalah gainnya berupa A ya, A dikali dengan V in. Jadi A itu gain dari op-amp dikali dengan V in-nya berapa. Ini rangkaian non-inverting amplifier. Jadi untuk non-inverting inputnya, sinyal input itu masuk ke kaki non-inverting. Jadi biar gampang ya, atau biar memudahkan ingat-ingat ya. Jadi kalau kenapa disebut non-inverting amplifier, dia input sinyalnya masuk ke kaki positif. Kemudian ini ada RF, disebut dengan RF ini adalah R feedback, R ini R input ya. Nah, di sini nanti gain-nya sama dengan 1 plus RF dibagi RI. Ini untuk non-inverting amplifier. Kemudian untuk voltage follower, nah di sini digunakan biasanya hanya sebagai buffer ya, buffer amplifier. Jadi kalau misalkan kita menghubungkan antara sensor dengan aktuator atau sensor dengan sebuah alat ya, di mana alat itu butuh impedans yang rendah. Sedangkan sensor itu kalau dikasih impedans atau load yang R-nya rendah, maka dia akan bisa bisa mengganggu pengukurannya. Jadi di sini ditambahkan voltage follower ya, sehingga nanti sinyal yang atau impedans dari output atau dari alat yang dipasang tidak mengganggu sinyal inputnya. Kemudian ada inverting amplifier. Kalau inverting, sinyal input ini masuknya ke bagian sini ya, ke kaki negatif. Tapi ingat ya, di sini RF dan RI tetap dia nyambungnya ke kaki di rangkaian di sini ya, di kaki inverting ya. Jadi RF, RI ini tetap seperti ini. Bedanya kalau inverting dia nyambung VN-nya di sini, kalau non inverting nyambungnya di kaki yang positif. Oke, di sini gain-nya sama dengan RF dibagi RI. Jadi R feedback dibagi dengan RI. Jangan lupa dia minus ya, inverting jadi dibalik. Kemudian summing. Kalau summing di sini berarti menjumlahkan ya nantinya. Dia menjumlahkan V in 1 ditambah V in 2 dikali dengan gain-nya berapa. Oke, kemudian jika R1, R2, RF sama dengan R, jadi kalau misalkan R-nya sama semua ya, berarti di sini maka nilainya ya ini tinggal R sama dengan minus V in 1 plus V in 2 dan seterusnya V in N. Kemudian kalau tadi ini inverting adder ya, dia untuk summingnya untuk inverting amplifier, kemudian ini non-inverting. Jadi dalam menurunkan persamaan sebenarnya di sini bisa kita kita anggap satu persatu. Kalau misalkan di sini berarti
ini R-nya beda, RF dibagi RI masing-masing ya, dikali dijumlahkan. Jadi kalau di sini berarti V-in dikali RF dibagi R1 ditambah dengan V-in dikali RF dibagi R2. Jadi kalau ini dijumlahkan saja ya, persamaan jadi seperti ini. Kalau di sini, kalau di sini agak berbeda persamaannya. Jadi kita anggap misalkan untuk menghitung V out akibat V1, maka kita anggap V2 ini kita hubungkan dengan ground. Jadi V2 tidak ada, kita anggap 0 atau ground. Jadi RA dan RB ini menjadi sebuah seperti apa? Voltage divider ya. Jadi pembagi tegangan. Makanya di sini depannya ada RB dibagi dengan RA per SB. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, kenapa kok persamaan seperti ini? Jadi oke. Jadi misalkan ini untuk yang pertama ini ya. Ini dianggap ini nyambung, ini V2 tidak ada. Jadi ground. Kemudian maka kita menghitung V titik ini berapa? V in-nya adalah jadi in. Ini V in. Oke. V in-nya berapa? Sesuai dengan persamaan voltage divider kemarin ya. V in di sini berarti sama dengan ini, karena ini ground-nya di sini, berarti RB, jadinya RB di sini aja, RB dibagi RA plus RB, ini sama dengan V in. Lalu dikali dengan persamaan gain-nya, ini adalah gain-nya, ini gain-nya ya, 1 plus RF dibagi R1. Oke, kemudian V out 2, kebalikannya, kalau V out 1 tadi, akibat V1 tadi, V2-nya dihubungkan dengan ground, maka untuk mencari VO2, V1-nya diganti dengan ground. Oke. Oke, jadi ini coret jadi ground, maka V-in-nya berapa? Kebalikannya ya. Jadi ini ada tegangannya, jadi RB-nya kalau kita rakit jadinya seperti ini, jangan terkecoh meskipun dia di bawah. Ini nyambung dengan ground. Ini adalah tegangan V2-nya. Oke, jadi ini ada V-in. Oke, ini adalah V-in-nya. V-in-nya berapa? Berarti di sini kalau V2-nya adalah RB, ini B ya. Oke, ini B, ini A. Jadi di sini makanya ketemunya adalah V. RA dibagi RA plus RB dikali V2 adalah V-in dikali dengan 1 plus RF plus bagi R1. Kemudian V-out-nya sama dengan V-out 1 plus V-out 2. Oke. Jika RF sama dengan RI, maka V-out sama dengan V1 plus V2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Sebenarnya lebih mengkonfirmasi sih Pak. Jadi pada non-inverting ini, itu berarti kita menggunakan prinsip rangkaian paralel Pak, apa bagaimana? Soalnya kemarin itu saat mengerjakan soal, saya sempat menggunakan kayak dasar rangkaian paralel gitu Pak. Nah hasilnya itu bukan hampir mirip sih, justru hasilnya sama. Tapi saya khawatir kayak ini apakah cara yang saya gunakan salah seperti itu Pak? Mungkin Untuk itu yang saja Pak. Ini summing atau? Untuk yang iya Pak, yang summing, yang bagian non-invertingnya. Ya, jadi sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Ini kan ada V1, ada V2. Jadi V ini kita bisa hitung V in akibat V1 dan V2. Misalkan kita hitung ya berapa V in-nya ini. Misalkan kalau ini RF-nya.
Kalau RA sama dengan RB, jadi kalau RA sama dengan RB, persamaannya masih jadi seperti apa namanya, paralel resistor ya, atau paralel rangkaian paralel. Tapi ketika nanti RA dan RB itu berbeda, jadi biar tidak keliru nanti misalkan perhitungannya agak rumit, kita bisa gunakan, kita pecah jadi seperti ini, VO1 plus VO2 saja ya. Gitu ya Abdul Ghani ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya, Raffi. Kan sebenarnya kan amplifier ini fungsinya kan untuk gain-nya itu kan Pak yang berfungsi. Nah, tapi maksudnya kalau di penggunaannya Pak, kapan kita pakai non inverting atau inverting itu bagaimana Pak? Kan kalau misalnya dari gelombangnya kita tahu nanti gelombangnya kalau inverting jadi terbalik. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara rangkaian non inverting itu sebenarnya lebih cepat responnya dibandingkan dengan non inverting. Jadi kalau misalkan kita perlunya itu ya misalkan tidak masalah, misalkan kalau misalkan sinyalnya terbalik atau misalkan dia inputannya sinyal AC, outputnya tetap AC, maka kita gunakan inverting nggak masalah. Tetapi ketika misalkan kita inginnya adalah menguatkan sinyal tegangan dari sensor termokouple, misalkan dia di range positif ya. Jadi antara 0 sampai 20 milivolt. Nah, kita pengen kuatkan sinyal itu ya. Gimana nanti tujuannya adalah kita pengen pasang ke Arduino di mana dia speknya input ADC-nya adalah 0 sampai 5 volt. Jadi kalau misalkan seperti itu, berarti kita gunakan amplifier tipenya apa kira-kira, Raffi? Non-inverting. Ya, non-inverting. Jadi penggunaan inverting atau non-inverting tergantung pada aplikasinya apa. Kalau contohnya misalkan tadi, kalau misalkan yang dibutuhkan sinyalnya harus positif semuanya, misalkan inputnya positif, outputnya juga di range yang positif, berarti kita harus gunakan non-inverting amplifier. Tapi kalau misalkan dia outputnya nggak masalah, apakah dia terbalik atau tidak masalah, kita hanya ingin mengukur misalkan frekuensinya, kemudian amplitudenya, itu tidak masalah. Begitu ya Raffi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Kemudian ini subtraktor ya. Nah, jadi pengurangan kalau kita pasang di kedua buah kakinya ya. Ini ada V1 di sisi inverting, ada V2 di sisi non inverting. Ini sama prinsipnya dengan yang mengerjakan soal yang summing amplifier untuk non inverting adder ya. Jadi di sini ya sama caranya, jadi V untuk mencari V out ya. V out dari V1 caranya adalah ini kita asumsikan V2 nyambung dengan ground. Jadi V2 tidak ada, langsung ground, maka V out 1 sama dengan minus RF dibagi R1 dikali V1. Kemudian untuk menghitung V out akibat V2, kita asumsikan V1 masuk jadi ground. Maka ketemu di sini V out sama dengan V out 1 plus V out 2. Kemudian jika RF sama dengan RI, maka V out sama dengan 2V2. Jadi yang input non inverting dikali 2 minus V1. Ini L subtraktor. Oke, kemudian integrator di sini mengubah sinyal ini pulse kotak-kotak menjadi shorted. Sinyalnya dari yang pulse menjadi di sini ada gradiennya ya, ada gradiennya atau ada perubahannya. Oke, kemudian diferensiator ini kebalikannya dari sinyal segitiga sini kita ubah menjadi bentuk pulse ya.
triangle menjadi push. Oke. Satu lagi di sini yang fungsi of M ya, agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu komparator. Jadi kalau of M itu fungsinya adalah yang sebelumnya tadi ya, ada inverting amplifier dan sebagainya, itu fungsinya menguatkan, ada gain-nya. Kalau komparator, ini sesuai dengan namanya adalah compare, membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu membandingkan V in dengan V referensi, Vref di sini. Jadi V out ini tergantung apakah V in ini lebih besar dari V referensi atau lebih kecil dari V referensi. Nah, di sini kalau V referensinya kita pasang di kaki inverting atau kaki negatif, maka persamaannya berlaku seperti ini. V out sama dengan positif V saturation. Jadi di sini di dalam rangkaiannya biasanya kita memasang satu daya. Misalkan di sini ada V positifnya ya. Misalkan kalau kita pasangnya 5 volt, misalkan di sini untuk V negatifnya ya, V negatif ini juga minus 5 volt. Oke, maka V out ini akan sama dengan positif V saturasi atau saturasi positif ya. Jadi sama dengan 5 volt jika V in ini nilainya lebih besar dari V referensi. Kemudian kebalikannya, V out akan sama dengan negatif V saturasi atau sesama dengan ini negatif input atau negatif satu dayanya, misalkan 5 volt 5 volt, jika V in lebih kecil dari V referensi. Oke, misalkan di sini contohnya di sini kita pasang sebuah rangkaian ya. Misalkan di sini ada VDD, ini adalah V saturasi positif tadi. Kemudian VSS ini yang negatifnya, minus 10 volt. Jadi di sini kita pasang referensi di kaki negatif sebesar 3 volt. Jadi dengan pengaturan ini ya, ini 3 sama 7, berarti kan 3 per 10 kali 10 sama dengan 3 volt di sini titik ini. Referensi 3 volt. Jadi ketika V in-nya ada gelombang sinusoidal seperti ini ya, ketika ada sinusoidal, maka ketika sinyal input ini melebihi 3 volt, maka otomatis dia langsung naik ke atas nilainya. Jadi sama dengan 10 volt. Sampai di sini naik terus sampai suatu ketika sinyal inputnya ini berada di bawah dari V referensinya atau di bawah 3 volt, maka dia akan turun menuju ke negatif satu dayanya, sini minus 10 volt. Kemudian seterusnya. Fungsi komparator ini biasanya digunakan untuk mengubah sinyal analog atau sensor analog ke digital. Jadi yang awalnya dia misalkan berupa jarak ya, jarak misalkan kalau diplot di sini ada S, ini ada output tegangan yang atas. V tegangan. Jadi misalkan di sini kita ingin ketika misalkan di titik ini adalah jarak 20 cm, kemudian di sini tegangannya menghasilkan misalkan 3 volt. 3 volt. Berarti kita bisa seperti ini. Ketika misalkan saya jaraknya adalah ini berarti lebih dari 20 atau lebih dari 3 volt, maka sinyalnya akan memberikan high atau 10 volt. Tapi ketika jaraknya kurang dari 20 cm, maka sinyal jadi low. Ini fungsi komparator. Ada yang bertanya mengenai yang saya jelaskan tadi, ada komparator dan integrator, kemudian diferensiator. Permisi Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak.
Untuk yang grafik yang sinusoidal yang kurva ini bagaimana ya Pak kayak kita menentukannya? Kalau yang kayak kotak ini kan dilihat dari VDD dan VSS-nya Pak yang 10 volt. Kalau Untuk yang yang sinusoidal itu adalah sinyal input ya dari pengukuran, apakah dari sensor atau dari sensor ya, dari transducer ya. Itu adalah sinyal input. Jadi di sini yang hitam ini adalah sinyal inputnya ya. Ini berupa sumber dari misalkan pengukuran atau sensor atau transducer. Kemudian kita masukkan ke aki ini. Kemudian yang kotak ini yang plus minus 10 volt ini ya, range-nya ini adalah Vout. Jadi Vout di sisi ini. Gitu. Kemudian ini 3 voltnya adalah referensi yang tergantung pada kita pasangnya di sini. Itu ya, Alvin ya. baik Pak, makasih. Oke, kemudian biasanya atau sering kalau kita ngukur sensor itu pasti ada noise-nya, ada noise frekuensi tinggi ya. Ini adalah sinyal sebenarnya frekuensi rendah dari sinyal aslinya, tetapi karena dia lewat sesuatu maka dia muncul noise ya. Noise di sini kalau misalkan kita tidak memakai hysteresis maka dia akan jadi sinyal kotak-kotak seperti jadi naik turun ya, ada ripple-nya atau flicker namanya, naik turun. Ada flickernya. Kemudian untuk mengatasi ini bagaimana? Di sini bisa kita akali ya dengan cara jadi di sini ketika sinyalnya ini kita jadi di hysteresis maksudnya ada kita berikan upper threshold dan lower threshold, jadi ada plus minusnya ya. Kemudian bagaimana bekerjanya? Jadi ketika sinyal input ini naik turun ya, kemudian ketika dia baru mencapai upper, maka baru output dari komparator akan berubah nilainya. Akan seperti ini. Ini tipenya kalau ini high, ini low ya. Ini kebalikan. Jadi komparator ada dua jenis juga, ada non inverting, ada inverting komparator. Bedanya apa? Kalau sama ya. Kalau non inverting berarti VN-nya dimasukkan ke positif. Kalau inverting VN-nya masuk ke kaki negatif. Kemudian referensinya di kaki positif. Kalau yang ini tipenya ini tipe inverting komparator. Jadi di sini ketika dia mencapai upper threshold-nya, baru dia akan low ya. Kemudian dia di sini bisa ngacak ya, meskipun dia sering kena center threshold-nya, maka dia nggak akan berubah nilainya ya. Kemudian baru ketika misalkan sinyal ini menyentuh lower threshold, maka dia baru akan berubah state-nya, kondisinya. Ini contoh rangkaiannya, jadi ada R2 sama R3 di sini untuk hysteresisnya. Oke, kemudian ya tadi ya, salah satu yang diperhatikan adalah memilih resistor. Jadi untuk mendapatkan nilai gain yang sesuai yang kita inginkan, misalkan kita perlu gain 5, 10, atau 100, ada banyak macam kombinasi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah maksimum capacity atau maksimum current arus yang bisa diterima oleh si op-amp-nya. Nah, di sini IC LM741 tipikalnya adalah dia mampu menghasilkan arus besar 25 mA. Ini sangat kecil ya. Kalau misalkan kita pakainya 1 ohm dan 2 ohm,
sebenarnya juga kita inginkan gain-nya 2 ya. Nah, kalau kita hitung maka current yang mengalir adalah bisa dengan 2 cara. Di sini kalau V in-nya 5 volt maka V out-nya adalah 10 volt. Kemudian di sini kalau ingin mencari arus yang mengalir maka kita bisa buat asumsinya. Misalkan kemarin kalau lihat di videonya kan di dalam op-amp ideal itu idealnya dia kondisi kaki minus dan negatif ini seperti sangat low impedance ya. Jadi hambatnya sangat kecil sehingga bisa kita asumsikan bahwa titik ini sama dengan titik ground-nya. Bisa seperti itu. Jadi kita bisa menghitung arus yang mengalir di rangkaian ini adalah seperti ini. Jadi airnya dari back kemudian menuju ke bawah sini. Berapa besarnya? Kalau misalkan di sini 5 volt karena gain-nya 2 maka di sini 10 ya, 10 volt. Berarti I-nya sama dengan V per R ya. V per R sama dengan 10 dibagi 2, jadi 5 ampere. Cukup besar. Nah, di sini kalau jadi seperti ini maka op-nya bisa terbakar. Nah, untuk menghindari seperti ini maka kita bisa besarkan ya resistornya sehingga di sini misalkan kita pakai 2 kilo ohm sama 1 kilo ohm sehingga kita hitung maka ketemunya adalah 5 mili ampere. Jadi dalam mendesain bisa mungkin nanti misalkan memilih resistor ya itu tidak lebih dari setengah dari kapasitasnya maksimumnya. Kalau misalkan 25 ya maksimumnya 12,5 mili ampere, itu maksimal sekali bisa 15 mili ampere. Kemudian paling kecil jadi 1 mili ampere ya, 1 sampai setengahnya misalnya. Jadi 1 mili ampere sampai 10 mili ampere itu idealnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, saya izin bertanya tentang komparator lagi Pak. Ya. Untuk yang tadi itu kan grafiknya dia pakai V saturasinya yang 10 ya Pak. Itu artinya V in-nya lebih besar dari V out ya Pak. Terus itu kita bisa tahu V in-nya lebih besar dari V ref maksud saya. Terus itu kita menentukan nilai V in-nya bagaimana Pak? Oke. V in ini kita tidak tentukan ya V in bukan dari ini adalah sinyal, misalkan contoh saja ini sinyal input dari sensor. Misalkan entah itu dari misalkan pembacaan sensor jarak atau pembacaan temperatur. Jadi misalkan kita pengen mengubah dari yang awalnya analog sinyal ke dalam bentuk digital, misalkan on off saja ya. Ini kita pakainya biasanya komparator. Jadi sini yang hitam ini adalah sumber, jadi sinyal sumber ya dari sebuah sensor atau transducer. Kemudian baru V out-nya itu yang bisa kita kelola ya. Kalau misalkan nanti di sini VS biasanya kita buat bukan minus 10 tapi 0 volt ya di sini. Ini kita tidak buat ini tapi 0. Jadi nanti outputnya akan jadi ketika dia di bawah 3 volt V inputnya maka posisinya di 0. Kemudian ketika di atas 3 volt V input maka minus plus 10. Kemudian di sini jadi 0 dan seterusnya. Seperti itu, Alvin. Pak, apakah mungkin ya Pak kalau grafiknya itu ke arah negatif duluan, kayak turun dulu? Yang mana? Kayak contoh komparator maksud saya, ini kan dia ke arah yang positif 10 Pak. Kalau dia yang ke arah minus 10 itu kasusnya seperti apa Pak? Arah minus 10 di sini ketika jadi di awal di sini kan titik sinyal input ini masih 0 volt ya. Ketika masih 0 volt, dia otomatis langsung minus 10 di sini. Jadi nilai awalnya minus 10. Kemudian ketika
input dari komparator ini besarannya jauh lebih dari 3 volt, jadi misalkan sinyal sinusoidal ini pas dia setelah beberapa detik atau milidetik naik, kemudian ketemu garis referensi 3 volt, maka otomatis sinyal outputnya itu langsung naik nilainya, jadi 10 volt. Kemudian selama sinyal inputnya itu masih di atas 3 volt atau V referensi, maka dia tetap outputnya 10 volt. Tetapi ketika misalkan sinyal inputnya ini turun kurang dari 3 volt, maka otomatis logic ini tadi, logic kita pakai logiknya ini ya. Ketika V-outnya V-in-nya kurang dari V referensi, maka V-out sama dengan negatif V saturasi. Jadi sama dengan V saturasi negatifnya. Langsung turun, seperti itu. Jadi agak berbeda ya konsepnya dengan operasional amplifier, op-amp. Kalau op-amp itu dia berupa gain ya. Misalkan kita kuatkan berapa kali sinyalnya, misalkan kalau ini awalnya misalkan sinyal sinusoidalnya amplitudenya di 5 volt, kita kuatkan 2 kali, maka amplitudenya berubah menjadi 10 volt. Seperti itu. Tetapi kalau di komparator, dia fungsinya fungsi pembanding atau compare. Sehingga outputnya nanti sesuai dengan VDD dan VSS-nya. Gitu, Alvin? Iya, baik Pak. Sudah paham. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan yang belum masih kurang mengerti mengenai op-amp dan ya silakan Sultan. Saya izin bertanya Pak, saya masih kurang paham tentang yang amplifier yang pakai histeresis Pak. Itu konsepnya gimana ya Pak? Yang histeresis ini ya, komparator ya. Iya Pak. Jadi kalau di sini kalau non inverting tanpa histeresis di sini pure ya. Jadi sinyal reference ini langsung kita berikan referensinya berapa, misalkan 3 volt, 3 volt seperti ini. Kemudian V-in-nya kita langsung masukkan ke komparatornya. Tapi kalau yang histeresis di sini kita tambahkan sebuah rangkaian ya. Ini contohnya di sini. Jadi ini kalau V-nya masuk ke negatif berarti tipenya apa? Tipe Inverter Pak. inverting ya. Tipe inverting komparator. Jadi di sini untuk membuat histeresisnya itu atau menghitung upper threshold dan lower threshold-nya ini adalah sesuai dengan perbandingan R2 dan R3-nya di sini. Oke, untuk ini mungkin saya nggak akan fokus ya ke histeresisnya, tapi untuk komparator saya nanti mungkin hanya fokus yang ke ideal komparator saja. Untuk perhitungan histeresisnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena banyak sekali materi instrumentasi. Jadi untuk yang hitung-hitungan nanti mungkin seperti summing, adder dan sebagainya yang op-amp tadi. Untuk komparator hanya yang bagian ini saja yang ideal komparator. Tapi ya ini hanya untuk teori, mungkin nanti bisa saya berikan ujian teorinya ya, teorinya masuk untuk mengatasi sinyal ripple seperti ini bagaimana ya, itu adalah menggunakan komparator with hysteresis. Oke, bisa dimengerti Sultan? Bisa Pak. Bisa. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya izin bertanya Pak. Ya. Di motif. Yang V-referensi berarti bisa pakai voltage divider itu ya Pak? Iya. Jadi untuk ini biasanya memang untuk di komparator ya kita gunakan voltage divider. Ini paling gampang biasanya kita gunakan potensiometer atau variabel resistor ya. Jadi dengan memutar nilai tahanan itu, maka kita bisa ngatur referensinya berapa. Jadi baik, Pak. Ini bisa kita ganti dengan
sebuah apa namanya, VR ya, V variabel atau potensiometer. Di sini kita berikan misalkan 10 volt, di bawah di sini adalah ground, kemudian ini adalah output tengah-tengahnya, ini adalah V out-nya atau V referensinya. Nah, V referensinya ini tergantung misalkan kita gunakan potensiometer nilai hambatan totalnya adalah 10 kilo. Potensio, jadi di sini total hambatan antara kaki ujung dengan ujung adalah 10 kilo, kemudian tengah-tengahnya ini tergantung pada posisi dari potensiometernya. Kalau posisinya mentok di sebelah kiri, berarti di sini bisa jadi 0, di sini 10. Kalau seperti itu berarti V referensi jadi 0 ya. Kemudian kalau dinaikkan sampai mentok di atas, di sini 0, di sini 10, berarti V referensi bisa jadi 10 volt seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau jadi kita lanjutkan untuk contoh soalnya ya. Ini sudah tugasnya sudah menghasilkan. Oke, jadi kalau misalkan VI kita gunakan persamaan yang ada saja, lebih mudah ya. Misalkan ini adalah ini inverting ya. Inverting berarti kan RF bagi RI ya, gainnya. Jadi 24 bagi 10. Maka gainnya adalah 2,5 dikali dengan 0,5. Jadi minus 1,25 volt. Kemudian arus pada 10 kilo ohm berapa? Nah, di sini kita bisa anggap ideal op M ya. Ideal op M antara kaki ini dengan ini nyambung sepertinya. Jadi bisa kita cari seperti ini ya. Idealnya langsung menggunakan rangka seperti ini. Jadi kita anggap titik di tengah ini tegangannya adalah 0 volt di tengah ini. Karena ini sangat nyambung dengan maka anggap 0 ya. Jadi V-nya 0,5 kurangi 0 dibagi dengan R-nya berapa? 50 mikroampere. Oke. Sekarang masuk ke tugasnya. Kemarin tugasnya silakan ada S1, S2, dan S3 ya. Silakan siapa yang mau share hasil tugasnya. S1 dulu siapa? Silakan kita bahas bersama apakah sudah benar atau belum. Atau tugas yang pertama ya. Ada pertanyaan nggak tugas yang pertama? Tugas yang pertama ya Pak? Ya, OPM yang pertama. Oh, saya bersedia Pak sepertinya Pak. Tapi saya mau cari file kelompok saya dulu Pak. Ya, silakan ya. Coba di-download Baik, Pak. dari Integra juga bisa. Kita bahas bersama-sama yang tugas OPM pertama ya. Sebentar Pak, filenya expired Pak. Saya cari dulu Pak.
Sudah ketemu Edgar? Sudah Pak. Sebentar Pak, saya share screen Pak. Saya izin boleh share screen kan Pak? Silakan. Mana ya? Nah. Apa sudah terlihat Pak? Apa sudah terlihat? Sudah. Nah, ini dari gambar yang sebelumnya kan mana ya soalnya ya? Sebentar. Tugas OPM Edgar. Ini kan tugas. Iya Pak, salah file. Salah file Pak, maaf Pak, Ya. salah file Pak. Aduh, mana? Sudah ini Pak, sebentar Pak. Nah ini benar. Maaf Pak, menyita waktu Pak. Tidak apa-apa. Nah ini ya Pak. Ya. Nah ini kan ini ditanyain berapa VO-nya. Pertama kan kita dapat data dari V1, R1, RF, voltage-nya. Kemudian di sini kami menyimpulkan bahwa ini merupakan adalah rangkaian amplifier inverting op-amp. Karena yang notasi negatifnya ada di atasnya. Kemudian mana ya mouse-nya? Oh ini. Kemudian di sini kami membagi menjadi tiga proses. Tiga proses. Dalam, ya. Sebentar Edgar. Saya ada pelan tulis sebentar. Pause dulu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ini yang cuman Ya, silakan lanjut. baik Pak. Pertama kan ini dapat kami simpulkan ini kan Pak inverting op-amp rangkaiannya. Nah, di sini menurut PPT Pak Ari yang sudah dibuat itu memiliki formula min RF per Rin kali Vin. Ya. Nah, di sini kami membagi beberapa penghitungan V-out Pak. Oke. Ada 3. Karena di sini ada beberapa kasus rangkaian yang berbeda.
Nah, yang untuk V out pertama saya mulai dari atas dulu. Ya. Dengan kalkulasi yang seperti ini, sehingga ditemukan V out-nya ini minus 3,6. Ini hal yang diharapkan. Kenapa? Karena ini merupakan inverting. Kemudian ini kemudian untuk V out 2 kami menghitung dari bagian yang bawah sini. Karena nanti akan digabungkan. Nah, dari hasil kalkulasi kami mendapatkan bahwa nilai V out yang di 2 ini adalah min 6 voltage, 6 volt. Kemudian kami beri ilustrasi lagi supaya lebih mudah dihafal, lebih mudah dimengerti. Hasilnya kan seperti ini, seperti gambar di kiri ini, hasil after V out. Kemudian untuk mengassemble ini antara V out 1 dengan V out 2, kami menggunakan V out dengan formula seperti ini. Yang ada di V2 nanti kami RF2 ya seperti ini yang bisa dilihat, dan kemudian kami hasil kalkulasinya min 24 volt. Nah, hasil ini benar menurut kami. Kenapa? Karena sesuai yang diharapkan dari inverting, hasilnya adalah terbalik. Inverse, sehingga hasilnya min. Begitu, Pak. Oke. Ya. Ini persamaannya V out sama dengan V2 terakhir ini ya. Iya, Pak. 10 plus 1. 10 plus 1. Dibagi Maaf, Pak, kalau tulisannya jelas memang. Dibagi dengan 0,5 itu minus. Oke, jadi ini menggunakan tadi ada persamaan subtraktor tadi ya? Iya, Pak, benar sekali. Ya, jadi pertama sebenarnya di sini kita, ini saya nggak keluar ya. Saya matikan, Pak. Saya pakai anak saya aja. Biar baik. Nanti biar bisa. Di situ coba di setting untuk bisa mengeluarkan annotate ya, di security atau apa juga. Biasa bisa membuat annotate juga. Ya bisa. Di mana ya? Gimana ya? Aduh. Oke, jadi ya udah. Coba ditunjuk antara titik antara R 0,5 sama 5 kilo ohm. Kamu buletin di situ. Waduh, annotate saya kok hilang juga sebentar, Pak. Loh, hilang lagi. Kenapa ya ini ya? Oke. Pak, error Pak mungkin, Pak. Duh, ke atas. Mungkin ada yang tahu ini kenapa gak bisa muncul annotate-nya ya? Coba di atas, Edgar. Terus cari pilih more, terus enable annotate. Oke. Duh, hilang lagi. Walah. Ini aduh. Annotate. Oke. Sudah terlihat ya ininya? Sudah terlihat ya? Ya.
Oke. Oke. Jadi Ya. Gini saya aja. gambar yang mana, Pak? Di kamu buletin titik antara 0,5 kilo ohm sama 5 kilo ohm. Nol. Di percabangan ya, pertigaan antara 0,5 sama 5 kilo ohm. Oke. Di situ sebenarnya kita bisa hitung dulu ya. Astagfirullahaladzim, kok nggak bisa ya? Aduh, di mana? Ya Allah. Ya. Pak, Ya udah. saya ini dulu, Pak? Ya udah, stop aja, stop. Iya, Pak. Maaf, Pak. Edgar ini kelompok berapa? Edgar. Saya grup D, Pak. Mungkin ada kerabat saya itu bisa membantu. Grup. Tok Oke. bantu, Tok. Ya. Maaf ya, Pak. Grup apa? Ada? Grup D, Pak. D. Delta. Ya, Delta, Pak. Delta. Oke. Saya aja hanya bahas di sini. Share screen. Oke, jadi sudah benar caranya Edgar tadi. Mungkin tapi kalau yang bagi yang bingung, kenapa kok persamaannya yang terutama yang payout yang ini ya. Jadi terutama kenapa sama jadi seperti ini? Mungkin ini agak panjang ya. Ini sebenarnya tadi ya kita bisa hitung satu persatu. Kemudian ini kita bisa hitung dulu titik ini berapa V-nya. Ini V, misalkan V-nya berapa? Kita hitung dari menggunakan apa? Voltage divider ya. Kita hitung menggunakan voltage divider. Yang persamanya adalah minus 6 dikali dengan 5 per ini ada 5 di sini ya. Ini seperti voltage divider. Maka di sini kan jawabannya berapa? Ya ini 6 minus 6 dikali dengan 5 dibagi dengan 5 plus 0,5. Oke, kemudian ini karena di sini yang pertama adalah rangkaian non inverting ya, bersama menjadi R1 plus RF dibagi RI ya. 10 ini adalah ini persamaan untuk non invertingnya. Jadi yang ini adalah persamaan untuk non invertingnya. Kemudian yang ini dan ini adalah untuk mencari tegangan di sini. Jadi bisa kita cari dulu V di situ berapa ya, dengan cara ya rumus bagi tegangan ya, minus 6 dikali dengan 5 dibagi dengan 0,5 ditambah 5. Baru setelah ketemu ini bisa kita lebih mudahnya dikalikan dengan yang ini bersama non inverting. Kemudian ini adalah subtraktor. Oke. Ini perlu minus nggak ini? Saya coba. Kalau ini beritanya sepertinya plus ini, ada yang di sini. Baru di sini nanti karena di sini hasilnya adalah hasil non inverting, maka dia mengurangi gitu. Saya salah sedikit. Oke, ini persamaan yang pakai adalah yang ini ya. Jadi
Jadi tadi kalau ketemu nilai V2 ketemu V1 kan sudah ada tadi ya, cari Edgar tadi. Kemudian kita masukkan saja persamaannya ke sini. Jadi minus RF dibagi R1 untuk V1 ini adalah yang dari atas ya, yang invertingnya. Kemudian plus 1 plus RF dibagi R1 V2. Maka persamaannya jadi seperti ini. Oke, mungkin sedikit koreksi ya, punya Edgar tadi bukan minus terus minus gitu ya. Ya Pak, mungkin ada kesalahan. Terima kasih Pak atas pembenarannya. Oke. Ya. Jadi ada sedikit kesalahan di sini. Ini tidak min tapi positif ya. Ini sudah benar. Sorry. Oke. Udah benar nih, minus ya, karena ini minusnya ini ternyata karena minusnya nilai tegangannya ya, sorry. Jadi minus V1 dikali RF dibagi RI ya. Ya udah benar persamaan di atas ini, kemudian karena di sini nilai inputnya negatif atau negatif ya, maka ketemunya minus 24 volt. Oke, sudah sesuai. Oke, ada yang tanyakan dari nomor 1? Oke, nomor 2 ini lebih mudah. Ini sama prinsipnya, kita cari dulu nilai di sini ya, nilai tegangan di titik ini. Berapa nilai tegangan di titik ini? Dengan voltage divider samaannya. Jadi ini 3 volt power supply-nya, berarti di sini ada 4 sama 8. Titik ini berapa? Berarti sama dengan V itu sama 8 dibagi 4 plus 8, 12 ya. Dikali dengan 3. Sama dengan 8/4 ya, sama dengan 2. Ya, sama dengan 2 volt. Titik ini adalah 2 volt. Setelah temuin 2 volt, maka sini dapatnya 2 volt. Maka ketemu V-out-nya berapa di situ. Tinggal gunakan persamaan di sini berarti non inverting amplifier. Non inverting amplifier. Oke. Yang ini ada pertanyaan nomor ini. Jadi agak tricky ya. Misalkan kalau rangkaiannya seperti ini berarti kita hitung dulu tegangannya di titik inputnya berapa. Kalau misalkan rangkaian seperti ini simpel, kita gunakan voltage divider ya. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah bisa kuis? Pak, permisi Pak. Ya. Mau bertanya. Yang apa namanya? Tadi kan yang di nomor 1B itu ada rangkaian ground-nya ya Pak di bawah. Kalau di soalnya. 1B. Ya 1B. Ini ya. Itu sebenarnya di bawah 8 kilo ohm itu ada ground-nya Pak. Kalau di soalnya Bapak. Itu apakah berpengaruh nanti Pak? Jadi di soal kemarin saya coba lihat. Ya soalnya seperti ini ya. Jadi nggak berpengaruh ya kalau misalkan di sini ada ground-nya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kalau misalkan ground berarti dia di sini adalah titik 0 volt ya. Kalau misalkan di sini semuanya sama, rangkaiannya nyambung,
berarti ini no volt. Sama demikian juga dengan yang gambar yang A. Jangan terkecoh, bahkan kalau ini ground, ini sama saja misalkan kita sambungkan dengan sebuah kabel ya ke sini, sama-sama nilainya 0 di sini ya. Ini juga sama. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa bagian bawah ini nyambungnya ke ground atau ke titik 0 volt gitu. Itu ya, Sultan ya. Oh iya Pak. Berarti itu nanti penyelesaian jadi soalnya kita ngitung yang non inverting terus ngitung inverting ya Pak. Untuk ini. Iya. Ini nggak perlu ngitung non inverting ya, karena di sini sudah langsung keluar V out-nya keluar di sini. Jadi kalau misalkan ini ketemu tegangan di titik ini tadi kan ketemunya berapa tadi? 8/12 kali 3, 2 volt ya di sini. 2 volt, berarti V out-nya kan ini karena ini non inverting, berarti 1 plus 5/2 gain-nya. 5/2 sama dengan 2,5 tambah 1, 3,5 gain-nya ya. Gain-nya 3,5 dikali dengan V in-nya adalah 2, berarti 7 V out-nya. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Nah, yang agak yang nomor 2 di sini mungkin banyak yang bingung. Jadi nomor 2 ini kita harus mencari tahu dulu tegangan di titik A ya. Titik A ini berapa sih nilai tegangannya? Sehingga ini sama dengan apa, rangkaian apa ini? Ini summing ya. Summing amplifier untuk inverting amplifier ya. Oke. Saya kira nggak masalah ya. Ini summing seperti nomor 1 tadi yang A. Kemudian bedanya adalah mencari I out-nya. Oke. Kalau V out-nya sudah bisa dicari ya, V out dengan persamaan di sini summing amplifier. Tapi I out-nya di sini perlu kita pertimbangkan, dia selain menuju ke R feedback 10 kilo ohm, harus juga menuju ke R root beban ya. Di sini ada 2 kilo ohm, maka I out ini sama dengan I yang RF yang menuju ke RF plus I yang menuju ke load. Oke, jadi kita lihat punyanya Edgar di sini. Oke, di sini ya sudah benar ya. Jadi mencari V out-nya kita gunakan persamaan ini, jadi 2/5 kali 10 plus 1/2,5 dikali 10, ketemunya adalah minus 8 volt. Ini di V out-nya ya. Kemudian mencari IO-nya, ini totalnya minus 4,8. Berarti di sini kita tahu minus 8 ya. Minus 8 ada 2 cabang. Yang pertama ke atas berarti minus 8 dibagi 10 ditambah minus 8 dibagi 2 kilo ohm harusnya. Oke, ya ini sudah benar. Jadi totalnya adalah minus 4,8 miliampere. Oke. Ada pertanyaan yang nomor 2? Tidak, Pak. Ya, sudah cukup jelas ya. Oke, kemudian yang nomor 3 di sini soalnya jadi ada sebuah sensor termokopel dengan sensitivitas 200 mikrovolt per derajat Celcius. Jadi kalau misalkan di situ kita anggap mulainya 0, kita ingin ideal, misalkan kita anggap mulainya 0, berarti ketika
temperaturnya 0 volt, berarti di situ termokopul keluarnya 0 mikrovolt. Ketika 100 berapa volt? Tinggal dikalikan aja ya, 100 dikali 200 mikrovolt. Jadi 10.000 mikrovolt atau 10 milivolt ya. Jadi ketika di 0 derajat di 0 milivolt, ketika di 100 derajat menjadi 10 milivolt. Sedangkan di sini kita punya ADC mikrokontroller 0 sampai 8 volt. Jadi kita perlu kuatkan berapa kali? Berarti 8 volt dibagi dengan 10 milivolt. Jadi 8.000 dibagi 10 berapa? Gainnya. 8.000 dibagi 10, 800 ya. Oke, kita perlu gain sebesar 800. Karena di sini saya butuhnya, karena ini 0 sampai 100 ini positif ya. Berarti karena ADC juga positif, kita perlu yang non-inverting amplifier dengan gain sebesar 800 kali. Kemudian di sini juga ingat harus mengalir di IC op amp sebesar maksimum 200 mA. Oke, kemudian di sini oke. Ya, V ini adalah 0 sampai 0,02 volt. Kemudian RF-nya V out dibagi V in berapa? Oke, jadi ini menggunakan pas ya di 20 mA ya. Bisa menggunakan sama ini ya. Kemudian di sini jadi sebenarnya nggak harus eksak 20 mA ya, bisa kurang. Yang penting tidak lebih dari 20 mA. Jadi mau pakai 400 ohm, 500 ohm nggak masalah ya. Ini kita gunakan acuan ya. Kemudian gainnya tadi kalau saya salah ya. Ini 100 kali 200 tadi ketemunya 20 milivolt ya, 0,02. Benar yang exact di sini ya. Jadi 20 mA. Jadi untuk gainnya adalah 400 kali. Jadi V in V out per V ini 400 ya benar. Kemudian RI plus RF dibagi RI ini persamaan dari apa namanya 1 plus RF dibagi RI ya. Ini adalah persamaan untuk non-inverting amplifier. Dia mencari RF-nya dulu 400 ohm biar pas ya 20 mA. Kemudian ketemu di sini RI-nya adalah 1,0025 ohm. Pak, ya. ini ada moralat Pak, ada salah ini Pak. Ini rangkaiannya salah ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kan kita nyari non inverting Pak, pakai non inverting. Ini tapi gambarnya inverting Pak. Gitu Pak. Sudah benar kok ini. Iya Pak. Ini kan inputnya dari non inverting lagi positif. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, benar. Oke. Ada pertanyaan nomor 3? Ya. Ini untuk ideal. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita mencari resistor 400 ohm itu tidak ada. Jadi kita bisa cari yang akan 500 ohm, kemudian 1 kilo itu yang general ada ya. Kalau 400 ohm kita bisa mungkin kita serikan. Kalau yang 200 ohm itu ada. Jadi satuannya biasanya ada dari 1 ohm, 10, 100, 1000 ohm. Kemudian ada kalau yang 2 ohm, 20, 200, 2000 itu ada. Kemudian langsung ke 500, 5, 50, 500, kemudian ke 10,
Ya ke puluhan lagi, balik lagi ke puluhan. Kalau 400 ohm nggak ada di pasaran. Kita harus merangkai ya, kita serikan atau kita combine dengan seri paralel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau bertanya, Pak. Hmm. Jadi saya masih agak bingung ini cara nentuinnya kalau ini non inverting gimana ya, Pak? Oke, karena di sini sinyalnya ini Vout-nya kan yang diinginkan adalah 0 sampai 8 volt ya. Jadi tujuan targetnya adalah tegangannya 0 sampai 8 volt. Sedangkan di sini input sinyalnya dia juga sama, positif juga. Posisinya di 0 sampai 20 atau 0 sampai 0,02. Jadi ketika tegangan temperaturnya 0 derajat di 0 volt, ketika temperaturnya 100 derajat di 0,02 volt. Jadi karena kita konversinya dari positif ke positif ya, berarti kita gunakan non-inverting. Beda misalkan di sini, ketemunya sinyalnya adalah dari 0 sampai minus 20 milivolt. Sedangkan kita inginnya tegangannya di positif ya, 0 sampai 8 volt. Jadi kita gunakan yang tipe inverting amplifier. Seperti itu, Farhan. Sudah dimengerti? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa lanjut ke problem yang selanjutnya. Silakan, ada yang mau share. Permisi Pak, mungkin saya izin untuk share jawaban kelompok C, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Sebelumnya apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya. Sebentar, salah tugas, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya. Jadi di sini dari kelompok C itu ada Kofifatul Mafaza, Salwa, Salma, Nivana, Herbert, sama saya sendiri. Jadi untuk soal nomor 1 itu, sebelumnya di soal ini sebenarnya ada yang masih kurang, Pak, karena ada, kalau tidak salah itu RW yang tidak diketahui. Nah, jadi di sini sebelum kami melanjutkan mengerjakan itu kami mengambil referensi dari buku yang terkait, Pak. Iya. Nah, di sini soal nomor 1 itu yang ditanya adalah untuk poin A, nilai dari RZ ketika null bridge-nya 0 LB, ketika bebannya 0. Nah, terus yang ditanya juga minimum dan maksimum dari RW menggunakan RZ, kemudian offset voltage-nya ketika beratnya itu maksimum di 299 pound. Oke, dan mungkin langsung saja ke jawaban. Nah, jadi di sini kami itu mengambil ininya dulu yang diketahuinya. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Kalau dilihat dari sini,
itu kami tentukannya R1 itu sebentar. Oh iya. Nah, R1 Ini RW kemarin ada batasnya ya, belum saya ambilnya cuma 1 lembar, jadi sebelumnya ada soalnya sebenarnya, uraiannya ya. iya Pak. Nah, untuk yang R1 R2 itu yang berhadapan ini 120 sama 120. Nah, untuk yang R3, R4, R5 itu bisa dilihat di sini R4 itu yang 24 yang ada di sini, yang di paralel nantinya sama R4, R5. R4 yang 100, R5-nya yang 70. Nah, di sini di soal S1 yang ditanya itu RAC. Jadi di sini kami mencari hambatan totalnya dulu. Nah, di soal itu yang diparalelkan itu kan ada R3, R4 sama R5. Bisa dilihat di gambar sini, itu yang paralel yang sebelah kanan. Nah, karena dia seri dengan R4, mohon maaf, tadi yang di paralel itu sama RZ, bukan R4. Nah, karena seri dengan R4, makanya di sini ditambahkan. Nah, ini nanti rumusnya untuk mencari RZ-nya, di mana RAC-nya itu nanti akan, kalau tidak salah ini akan hilang ya, atau diketahui. Saya juga udah mulai lupa di sini. Baik, nah di sini ada RZ-nya, RAC-nya masih ada, dipindahkan ke kanan seperti aljabar biasa. Kemudian dimasukkan angka yang sudah diketahuinya, R5 tadi 70, R3 24, dan seterusnya. Di poin ini menggunakan perhitungan biasa, didapatkan hasil RZ-nya itu 98,5. Nah, kemudian di sini, ini mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, ini kita menggunakan jembatan Wheatstone untuk menghitung RAC-nya itu. Jadi RAC kali RW sama dengan R1 kali R2. Didapatkan 121,008, baru ke kiri sebenarnya alurnya. Nah, kemudian untuk poin yang B, itu yang ditanyakan yang nilai minimum sama nilai maksimum dari RAC. Nah, di sini didapatkan, kalau tidak salah dia itu ada ketika minimum, ketika 0 itu berapa, sama ketika 229 pound itu berapa. Nah, nilai itu yang dimasukkan ke persamaan ini. Di sini untuk yang minimum dimasukkan itu hambatannya itu 0 di sini. Jadi itu didapatkan dari potensionya tadi, coba lihat ke atas. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Ini kan untuk menghitung RAC maksimum minimum tadi dari RZ-nya. RZ-nya nilai 0 sama RZ sama dengan 200 itu. Iya, Pak. Di sini ada melalui keterangan ini, jadi dilihat dari RZ-nya. Ketika dia minimum, itu RZ-nya 0. Ketika maksimum, RZ-nya 200. Lalu disubstitusikan ke persamaannya. Nah, didapatkan hasil untuk minimum itu 117,9 dan untuk hasil maksimumnya 122,04. Nah, kemudian kembali lagi menggunakan jembatan Wheatstone untuk mencari RW-nya. Nah, untuk yang nilai minimumnya itu didapatkan hasil 118 ohm dan untuk maksimumnya 122,14 ohm. Nah, jadi ini kesimpulan dari jawabannya. Lanjut yang nomor C. Nomor C masih menggunakan persamaan yang sebelumnya juga, rangkaian seri untuk mendapatkan RAC-nya tadi 121,008. Nah, di sini diketahui V masuknya itu 5,1 volt. Kalau kita lihat di gambar ini, ada di bagian soal yang sebelah sini. Oke, lanjut.
Tadi sampai sini. Nah, di sini kan yang ditanya itu delta V-nya, voltage. Saya lupa tadi sebutannya. Ya, jadi delta V itu kan VA dikurangin VB. Nah, VA-nya ini kita lihat dari gambar itu. Ada ITB ya bedanya ya. Kenapa, Pak? Ya delta V-nya itu ya kamu cari. Ya, yang ditanya delta V-nya. Nah, rumus untuk VA-nya itu VIN per R2 tambah RW dikalikan RW. Nah, dikurangi sebenarnya ini rumus V itu kan I kali R. Nah, untuk VIN per R2 plus RW ini sebenarnya adalah I di poin A-nya. Nah, jadi dihasilkan delta V-nya itu 83 milivolt. Nah, untuk ini lanjut ke S2 apa? Ya, sebentar Hanya sampai sini S1 dulu. sih? Sampai Sampai sini dulu. Baik. Ada pertanyaan yang untuk S1 masih bingung? Saya kira ini sudah benar ya. Sudah cukup jelas ya penjelasannya dari Farhan. Ada yang tanyakan untuk problem 1? Oke, kalau tidak ada, sekarang jam berapa? Sudah jam 9.37 ya. Oke, nanti S1 dan S2 kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Kemudian mungkin nanti di akhir pertemuan selanjutnya akan ada short quiz. Ada short quiz mengenai op-amp dan signal conditioning, teori-teorinya. Akan dipelajari lagi tentang signal conditioning sampai op-amp. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, Permisi Pak. ya. Untuk short quiz, artinya sistemnya sama seperti yang kemarin-kemarin ya Pak? Untuk quiz mungkin nanti modelnya kita pakai quiz online dari menggunakan apa namanya, quizzes atau Kahoot ya. Jadi short quiz dengan short quiz ya. Oh iya baik Pak. Ya. Jadi nanti silakan ya dibaca-baca ya. Itu teori ya, banyak teorinya nanti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukup dulu sekian. Nanti insya Allah kita bahas lagi yang S2 dan S3-nya, problem S2 dan S3. Atau sudah perlu nggak perlu dibahas? Yang S2 dan S3 sudah cukup jelas semuanya? Pak, permisi Pak, untuk S2 mungkin perlu dibahas Pak. Oke. Jadi insya Allah kita bahas hari Senin depan ya. Hari Selasa ya, Selasa depan kita bahas yang S2 dan S3 yang kita bahas sampai S4-nya. Kemudian nanti kita coba masuk ke simulasinya menggunakan, silakan di-download ya, di situ di pertemuan hari ini saya upload software apa namanya? Software. Jadi saya sudah upload Circuit Wizard ya. Software Circuit Wizard nanti kita bisa gunakan untuk membuat rangkaian op-amp ya, op-amp atau filter. Kemudian kita jalankan ya, kita beri sinyal. Nanti keluarannya seperti apa? Silakan di-download ini ya, Circuit Wizard. Ya. Pak, permisi Pak. Ya,
Saya tadi sudah mencoba download, terus sudah mencoba untuk instalasi sesuai dengan panduannya. Nah itu pas sudah saya install masih ada tulisan ini Pak, kayak instalasi masih belum sempurna, jadi nggak bisa dibuka ceweknya, Nggak bisa. nggak bisa dibuka. Tapi untuk mengekstrak RAR-nya masih bisa, terus bisa membuka setup, udah selesai setup sesuai dengan panduan-panduan yang di serial sama yang di notepad yang satunya, itu saya masih belum bisa buka Pak. Pakainya apa? Windows-nya. Saya Windows 7 Pak. Ya, harusnya nanti muncul seperti ini kalau sudah diinstal. Oke, seperti ini muncul. Jadi nanti kalau coba ini ada galeri ya. Galerinya ada power supply, konektor dan sebagainya. Jadi nggak akan sebentar ya, nanti ini bisa ini power supply, kemudian kalau resistor kita bisa tarik sini, kemudian op amp, di IC, nah, di sini hasil op amp, nanti tinggal disambung-sambungkan saja. Oke. Kemudian yang masalah tadi ya. Atau mungkin ekstraknya kurang, ada korup di ekstrak ya, waktu ekstraknya. Mungkin ada apa namanya, dimatikan dulu antivirusnya ya waktu ekstrak ya. Circuit reset. Oke, silakan coba dulu, nanti kalau misalkan nggak bisa, masih tetap nggak bisa, nanti WA di grup WA ya, nanti saya upload yang mungkin yang ada, insya Allah saya carikan yang bisa di versi yang lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri.